Sebagaimana Dr. Rizal Ramli ketika melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan pemimpin yang akan datang itu sudah juga di kantongnya oligarki. Itu persis apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi kita tidak boleh terus pesimis. Insya Allah, bagi Allah itu mudah. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Kita yakin wa manasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan Allah memberikan jaminan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Nah, sekarang walaupun secara real oligarki menguasai negara, bahkan realitasnya lebih jahat daripada kapitalisme. Jadi oligarki ini lebih jahat daripada kapitalisme. Apa yang bisa kita perbuat? 2024 itu kan tinggal 3 tahun, ya kan? Apa yang bisa kita perbuat? Kita diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal, jangan putus asa. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, kata a'la itu kan isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul, bisa tinggi, bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, insya Allah itu syarat kemenangan mutlak, syarat mutlak untuk menuju kemenangan fid dunya wal akhirah. Kita tidak boleh pesimis. Nah sekarang 3 tahun itu kita manfaatkan maksimal. Apa kira-kira? Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena itu merupakan syarat mutlak kemenangan. Yang kedua, tarbiyatul islamiyah. Ayo jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita, pesantren-pesantren kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan sofatul islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah. Sebagaimana warning dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan sampai umat Islam seperti Andalusia. Kalau umat Islam seperti Andalusia, jangan sampai umat Islam itu buta politik. Kalau umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan terjadi di Indonesia. Jadi dengan as-siyasah as-syar'iyyah, ayo kita jadikan umat jamaah kita, umat Islam di Indonesia ini melek politik. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Dan saya kira di majelis-majelis ekonomi, mulai dari pusat sampai ranting sudah mulai bergerak. Bahkan alhamdulillah kebijakan Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, itu mau bikin minimarket di daerah yang paling lapis bawah. Sehingga sampai akhirnya ada kebijakan seluruh aset-aset Muhammadiyah istilahnya dikeluarkan dari perbankan. Jadi dikeluarkan dari itu untuk ini tadi, membangun ekonomi umat. Karena memang aset Muhammadiyah ini luar biasa, Pak. Dan Muhammadiyah itu sebelum ada Indonesia sudah berdiri. Makanya asetnya luar biasa. Alhamdulillah sampai akhirnya Muhammadiyah ngutangi pemerintah. Dan itu banyak utangnya. Dan itulah amal usaha Muhammadiyah. Jadi benar-benar Muhammadiyah menunjukkan organisasi yang solid dalam kondisi seperti ini. Tapi insya Allah membangun kekuatan ekonomi umat benar-benar digerakkan. Yang terakhir, bangun laskar Islami. Alhamdulillah Muhammadiyah punya kokam. Kenapa? Ini harus benar-benar dibangun terus. Karena apa? Ke depan ada tangan-tangan kotor yang ingin mengadu domba umat Islam. Terutama sekali imperialisme Cina. Biayanya 20 triliun. Biayanya 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Satu diangkat, satu diinjak. Divide et impera. Nah,
Nah, oleh karena itu, apalagi Presiden sudah menandatangani undang-undang ekstremisme. Sehingga akhirnya Kapolri gayung bersambut. Kapolri akan menciptakan PAM Swakarsa di seluruh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kalau itu dilaksanakan, Profesor Amin Rais memberikan statement. Kalau itu, beliau minta dengan sangat kepada Kapolri yang baru, jangan sampai dimunculkan kembali PAM Swakarsa. Karena apa? Kalau itu diteruskan, ke depan umat Islam di Indonesia akan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Pak Amin Rais memberikan statement empiris karena pernah terjadi PAM Swakarsa satu wilayah DKI saja itu menggegerkan politik nasional, apalagi ini tiap provinsi. Sangat membahayakan bagi kaum muslimin, akan terjadi saling bunuh satu dengan yang lainnya. Karena apa? 25.000 pucuk senjata sudah disiapkan untuk sipil. Nah, yang profesional saja, yang salah tembak saja sudah ratusan, apalagi ini sipil yang tidak pernah dilatih. Ini sangat membahayakan, Pak. Jadi oleh karena itu, kenapa bangun Laskar Islami? Makanya dengan ormas-ormas Islam membangun Laskar Islami itu kan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dengan 5 program itu, insya Allah kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak nyangka sama sekali Cina itu kekuatan ekonominya seperti itu. Dunia kok tiba-tiba muncul informasi baru. Sekarang di Cina pengusaha-pengusaha besar kolab, rontok, dan ini akan berpengaruh pada Indonesia. Ipolisosbud hankam. Nah, waktu itu saya masih di Madura, ada pertemuan beberapa kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda. Saya sampaikan kalau berita ini benar, tolak ukurnya terjadi perubahan enggak tentang MOU pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau terjadi perubahan, berarti berita tentang pengusaha-pengusaha besar Cina rontok itu berarti benar. Nah, ternyata benar. Sekarang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung sudah tidak lagi dibiayai oleh pengusaha Cina, tapi sekarang diambil alih oleh pemerintah, diambilkan dari APBN. Padahal tanggungan hutang Indonesia kepada Cina ribuan triliun, belum lagi hutang yang tersembunyi. Jadi ada hutang yang terbuka, ada hutang yang tersembunyi. Kenapa Cina memberikan 2 jalur, hutang terbuka dan hutang tersembunyi? Karena apa? Itu kesengajaan supaya negara penghutang sampai dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Cina, Partai Komunis Cina, yaitu terjadinya bencana geopolitik. Artinya Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Itu yang dikhawatirkan oleh 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Setelah beliau merespon sebuah fiksi ilmiah yang ditulis oleh 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar perang dunia, Peter Warren dan August Cole, dalam Split itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Bahkan 2 mantan Panglima TNI ini memberikan statement bisa-bisa sebelum 2030. Apalagi sekarang 2 pintu kedaulatan Indonesia sudah dijebol lewat 2 proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Jadi proyek Mikarta akhirnya terbongkar. Jadi mereka ada grand design untuk menyatukan kekuatan ekonomi Indonesia dengan kekuatan ekonomi Cina lewat bapaknya James Riyadi, yaitu Mokhtar Riyadi, Lipo. Nah, sekarang kan semua dipegang oligarki. Nah, oligarki itu koordinatornya adalah James Riyadi.